Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sebuah pepatah Latin mengatakan, aliena vitia in oculis habemus, ad tergo nostra sunt. Artinya, kesalahan orang lain kita lihat dalam mata, tapi kesalahan sendiri ada di belakang kita. Pepatah Latin ini sama dengan pepatah Melayu yang mengatakan, kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak. Kedua pepatah ini mau menunjukkan bahwa seringkali kita lebih gampang melihat kesalahan orang lain, tetapi kesalahan sendiri tidak kita lihat. Memang mudah mencari-cari kesalahan orang lain, semudah kita membalikan telapak tangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita pun sering bertindak serupa. Bila ada kesalahan, kita sukar untuk mengakuinya. Malah, kita buru-buru melemparkan kesalahan itu kepada orang lain, menjadikan orang lain sebagai kambing hitam. Lebih mengerikan lagi, kalau kita ikut terlibat menghakimi orang lain dan memvonisnya sebagai pelaku utama dari semua kesalahan yang terjadi. Ini terjadi karena masing-masing kita punya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pribadi, yang dengan gamblang memuat pasal-pasal tanpa nama dan ayat-ayat tanpa nomor, sehingga begitu cocok untuk dipakai menjerat orang lain. Kesalahan kecil yang dibuat orang lain seringkali menjadi bentuk kesalahan yang besar, karena telah dibumbui dengan berbagai macam ramuan, dan ramuan itu seringkali datangnya dari kita yang berusaha untuk menghakimi orang lain. Padahal, kalau mau jujur, mungkin kesalahan yang paling besar bisa jadi melekat dalam diri kita. Lucu jadinya kalau kita bisa melihat selumbar di mata orang lain, sementara balok di mata sendiri tidak kita lihat. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa hidup kita lambat untuk menjadi sempurna? Sebab kita punya kebiasaan kurang bagus, yakni cepat melihat kesalahan dan kekurangan orang lain, tetapi lambat untuk melihat dan mengakui kesalahan dan kekurangan diri kita sendiri. Kita selalu merasa lebih baik dan lebih sempurna dari orang lain. Kebiasaan dan sikap seperti inilah yang dikecam oleh Yesus dalam Injil hari ini. Melalui sebuah perumpamaan, Yesus mengecam gaya hidup orang Farisi yang suka menunjukkan kesalahan orang lain, sementara mereka sendiri tidak menyadari dan mengakui kekurangannya sendiri.
Mereka begitu sibuk memperhatikan dan menilai hidup sesamanya, sedangkan hidup mereka sendiri terabaikan. Orang-orang Farisi adalah kumpulan orang-orang yang merasa punya hak untuk menilai kehidupan orang lain. Itulah gaya hidup orang-orang munafik yang dikecam oleh Yesus hari ini. Hidup kita tidak akan menjadi sempurna karena menunjukkan kekurangan sesama kita, apalagi sampai mengadili sesama kita. Hidup yang sempurna justru dimulai saat orang berani dan jujur menyadari, mengakui, dan kemudian memperbaiki kekurangan dirinya sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga seringkali menjumpai pribadi-pribadi yang menganggap dirinya lebih dari yang lain. Tidak jarang dari antara pribadi itu ada yang merasa punya hak untuk menghakimi orang lain. Cepat atau lambat, kesombongan selalu melukai kehidupan. Yesus mengecam kesombongan. Kesombongan selalu menutup mata orang untuk mengenal kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran tentang siapa dirinya dan siapa orang lain, bahkan sang kebenaran sejati, yakni Tuhan sendiri. Untuk mengenal kebenaran, bagi Yesus, seseorang harus menanggalkan kesombongan dirinya. Dia harus keluar dari kemunafikan dirinya. Dengan kata lain, Yesus meminta setiap orang untuk mengenal dan mengevaluasi dirinya sebelum menghakimi orang lain. Bahkan, menanggalkan kesombongan diri adalah syarat untuk mengenal Allah sebagai kebenaran yang menuntun hidup setiap orang. Mestinya kita sadar bahwa sebagai orang beriman, kita harus memiliki kerendahan hati serta kesediaan untuk mengintrospeksi diri bahwa kita belum tentu lebih baik dari orang lain. Sudah saatnya kita mengoreksi diri kita sendiri dan berhenti untuk menyalahkan orang lain. Tuhan mengajarkan kita supaya bersikap bijaksana dalam menilai mana yang baik dan mana yang buruk yang ada di sekeliling kita. Jalan yang paling sukar dan melelahkan adalah memasuki diri sendiri. Semakin banyak kita bercermin diri, semakin banyak kita mengetahui kekurangan kita, serta berusaha untuk merubahnya daripada terus-menerus menyalahkan orang lain. Apakah kita memiliki kesombongan rohani di mana kita selalu menganggap diri lebih dari orang lain? Atau bahkan mengklaim punya hak untuk mengatur hidup orang lain? Belajarlah mengosongkan diri seperti yang diteladankan oleh Yesus Tuhan kita. Saudara-saudari yang terkasih, suatu hari Bunda Teresa berkeliling dari gang ke gang di kampung-kampung di Kalkuta. "Bunda Teresa," teriak seorang pengemis sambil menggelesot mendekati Bunda Teresa. "Ini untukmu, aku ingin memberikannya padamu," kata pengemis itu sambil memberikan semangkuk uang receh rupiah hasil jerih payahnya mengemis hari itu. Mother Teresa menolak halus dan berkata, "Mengapa, Bu? Bukankah ini untuk makan ibu hari ini? Tidak usah, Bu." Pengemis itu memandang Bunda Teresa dengan mata berkaca-kaca. Dia memang belum makan dari pagi. Bunda Teresa memperhatikan baju yang lusuh dan kulit berbalut tulang yang berlutut di depannya. Bunda Teresa mendekat. "Tapi Bunda," bujuk pengemis itu, "ada yang jauh lebih menderita daripada saya. Terimalah Bunda, berikan uang itu kepada mereka," kata si pengemis itu penuh harap. Bunda Teresa tidak berani menolak. Baik, aku terima. Terima kasih," ucap Bunda Teresa menepuk bahu pengemis itu tanda menghargai jerih payahnya. Mother Teresa mendapat sebuah pesan dari hadiah sang pengemis itu. Pengemis itu rela dan tulus memberikan hartanya dengan segala cintanya
demi membahagiakan orang lain, meskipun dirinya sendiri masih membutuhkan pertolongan. Inilah yang disebut dengan mencintai hingga terluka. Pengemis itu tidak mengindahkan keringat, keletihan, dan luka goresan di jalanan berdebu dan panas yang dialaminya hari itu. Ia memberi dengan cintanya. Mencintai hingga terluka adalah sebuah cinta yang membuat sejarah. Cinta yang berkorban yang akan terus dikenang oleh yang menerimanya. Cinta yang akan diwariskan dari satu generasi ke generasi. Inilah cinta kasih Mother Teresa kepada orang-orang yang ia layani. Cinta yang diberikan kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat dengan motivasi yang benar, sungguh menyenangkan hati Tuhan dan setiap orang yang menerimanya.